Halo, assalamualaikum sahabat desa, kembali lagi di channel Alana Sekolah nih. Bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian like dan bagikan kepada sahabat desa yang lain. Kali ini kita masih membahas seputar Perpres nomor 104 tahun 2021. Setelah Perpres ini dikeluarkan, ada yang menyambut dengan riang gembira. Barangkali keriangan ataukah kebahagiaan dari keluarga-keluarga miskin desa atas kebijakan ini yang memberi porsi yang cukup luas untuk mereka mendapatkan bantuan langsung tunai di tahun 2022. Nah, kemudian juga ada desa, barangkali kepala desa yang resah dan gelisah atas kebijakan ini yang porsinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga membatasi ruang gerak untuk kegiatan yang lain yang barangkali sudah ditetapkan ataukah sudah diputuskan di dalam musyawarah desa tentang RKPDes dan APBDes. Nah, dari kebijakan yang dikeluarkan ini, ya namanya kebijakan di negara demokrasi, ya tentu saja ada pro dan kontra. Kemudian pro dan kontra ini tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kita. Nah, kemudian intisari dari Perpres ini adalah bahwasanya BLT Dana Desa ini adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat miskin desa memenuhi kebutuhan pokok yang terdampak pandemi COVID-19 ya. Dari dampak pandemi ini ada yang kehilangan mata pencarian, ada yang memiliki keterbatasan sehingga kebijakan BLT ini diharapkan mampu membantu keluarga-keluarga di desa. Mari kita simak alokasi BLT Dana Desa ataukah presentasi BLT Dana Desa dari tahun ke tahun atau sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, di tahun 2020 BLT Dana Desa itu sebesar maksimal di angka 35%. 35% ini khusus bagi desa yang dana desanya 1,2 miliar. Yang dana desanya di angka 800 juta sampai 1,2 miliar itu maksimal dialokasikan, paling boleh dialokasikan sebesar 30%. Di tahun 2021 persentasenya maksimal 35% bagi desa yang 1,2 miliar. Bagi desa yang 800 juta sampai 1,2 itu 30%. Yang dana desanya di bawah 800 juta itu besar 25%. Nah, tapi di tahun 2022 itu berbeda. Jika sebelumnya angka yang dipatok itu adalah angka maksimal ya di tahun 2000 ini, tapi di tahun 2022 ini adalah angka minimal 40% untuk BLTDD. Nah, 40% untuk BLTDD, kemudian 20%-nya untuk ketahanan pangan dan hewani, dan 8%-nya itu untuk desa aman COVID, dan sisa dari itu adalah untuk prioritas yang lain sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Nah, itu kebijakan ini tentu saja melahirkan pro dan kontra, tapi pada intisarinya adalah bahwasanya kebijakan ini, Perpres ini adalah berpihak kepada warga miskin desa. Semoga kebijakan ini dimanfaatkan dengan baik, dapat membantu masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya melalui bantuan langsung tunai dana desa. Silakan tulis pertanyaan ataukah komentar sahabat-sahabat desa semuanya di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.